Hai teman kece, balik lagi sama Kak Sinta. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 5 dengan domain geometri dan pengukuran. Akan ada 3 soal di dalam video pembahasan soal AKM kali ini. Pastikan disimak ya teman kece. Soal kali ini mengenai rumah tradisional tahan gempa. Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Jalur 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik bertemu di Indonesia. Akibatnya Indonesia menjadi rawan gempa bumi. Karena hidup di jalur gempa, nenek moyang kita pun membuat rumah yang tahan gempa. Material rumah dibuat dari kayu berkualitas yang tersedia melimpah di Indonesia. Beberapa rumah tradisional dibangun dengan sambungan pasak tanpa menggunakan paku dan dengan desain panggung. Desain rumah panggung juga berfungsi untuk mencegah masuknya binatang buas dan banjir. Pak Burhan ingin melestarikan budaya daerahnya dengan membangun rumah panggung untuk dikunjungi penduduk dan wisatawan. Rancangan rumah panggung yang dibuatnya terlihat seperti berikut. Di bawah ini pernyataan yang bernilai benar adalah, mari kita jawab. Diketahui ukuran rumah, panjang rumah adalah 10 meter, lebar rumah adalah 6 meter, tinggi bagian dinding adalah 8 meter, tinggi bagian atap adalah 6 meter, tinggi panggung adalah 1 meter. Pernyataan 1. Volume kolong rumah adalah 50 meter kubik. Rumah yang berbentuk panggung memiliki kolong yang berbentuk balok dengan panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 1 meter. Volume kolong rumah sama dengan 10 dikali 6 dikali 1 sama dengan 60 meter kubik. Pernyataan bernilai salah. Pernyataan 2. Volume rumah adalah 960 meter kubik. Bagian rumah terdiri dari 2 bangun ruang, yaitu balok dan 5 segi 4. Volume balok sama dengan 10 dikali 6 dikali 8 sama dengan 480 meter kubik. Volume limas sama dengan 1/3 dikali 10 dikali 6 dikali 6 sama dengan 120 meter kubik. Volume rumah sama dengan 480 ditambah 120 sama dengan 600 meter kubik. Pernyataan bernilai salah. Pernyataan 3. Tinggi rumah 14 meter. Tinggi rumah dihitung mulai dari tiang panggung sampai ke atap. Tinggi rumah adalah 1 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 15 meter. Pernyataan bernilai salah. Pernyataan 4. Panjang tiang miring atap rumah adalah akar 70 meter. Tiang miring atap rumah merupakan rusuk tegak limas atau pada gambar adalah TB. Segitiga TOB merupakan segitiga siku-siku di O. Panjang OB sama dengan setengah panjang diagonal sisi alas, yaitu setengah dikali akar dari 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 34. TB kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OB kuadrat. TB sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah akar 34 yang dikuadratkan. Sama dengan akar 70 meter. Pernyataan bernilai benar. Jadi pernyataan yang bernilai benar adalah panjang tiang miring atap rumah adalah akar 70 meter. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, kali ini untuk perlindungan dari cuaca, Pak Burhan melapisi dinding bagian luar rumah dengan cairan pelapis. 1 kaleng cairan pelapis dapat melapisi area seluas 30 meter persegi. Pak Burhan ingin membeli jumlah kaleng yang paling pas. Banyak kaleng yang dibutuhkan
untuk melapisi dinding luar rumah adalah dinding rumah bagian luar yang perlu dilapisi berbentuk persegi panjang sebagai berikut. Luas dinding depan dan belakang sama dengan 2 kali 10 kali 8 sama dengan 160 meter persegi. Luas dinding samping kanan dan kiri sama dengan 2 kali 6 kali 8 sama dengan 96 meter persegi. Luas seluruh dinding sama dengan 160 ditambah 96 sama dengan 256 meter persegi. Banyak kaleng yang dibutuhkan sama dengan 256 per 30 sama dengan 8 per 15. Dibulatkan ke atas menjadi 9 kaleng. Jadi banyak kaleng yang dibutuhkan adalah 9 kaleng. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ini merupakan tipe penalaran dengan aspek kognitif membuat justifikasi. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, kali ini juga diketahui di daerah tempat Pak Burhan tinggal sering ada angin kencang yang dapat merobohkan pohon. Supaya rumah panggung yang dibangunnya tidak roboh dijatuhi pohon tumbang, ia harus memastikan jarak rumah dan pohon cukup aman. Setelah dibuat rancangannya, terlihat kalau sudut antara puncak rumah dan titik tertinggi di pohon adalah theta, dengan tan theta sama dengan setengah. Jika ditarik garis lurus dari puncak rumah ke pohon, jaraknya adalah 20 meter. Jika nantinya rumah dibangun, apakah jarak 20 meter dengan pohon cukup aman? Mari kita cermati gambar berikut. AC adalah jarak puncak rumah ke pohon. Panjang AC sama dengan 20 meter. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. BC per AC sama dengan tan theta. BC per AC adalah setengah. BC per 20 sama dengan setengah. Dengan demikian, BC sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 meter. Tinggi pohon adalah CD ditambah CB. CD memiliki panjang yang sama dengan tinggi rumah, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 15 meter. Dengan demikian, tinggi pohon sama dengan 10 ditambah 15 sama dengan 25 meter. Jarak puncak rumah dengan pohon sama dengan 20 meter. Jarak ini lebih pendek dari tinggi pohon, sehingga berisiko tinggi akan tertimpa pohon rubuh. Jadi, jarak 20 meter dari pohon belum cukup aman, karena jarak ini lebih pendek dari tinggi pohon. Nah, gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.